sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus arsitektur kontemporer yang berisikan 3 topik. Topik yang pertama yaitu Adaptive Reuse and Circular Design, yang kedua Resilient and Climate Responsive Architecture, yang ketiga AI-Driven and Prefabricated Construction. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yutsvita Afifah dengan NIM FD21-23054 dari Prodi S1 Arsitektur Universitas Tadulako. Baik, untuk yang pertama, apa itu arsitektur kontemporer sendiri? Arsitektur kontemporer sendiri itu merupakan arsitektur yang menekankan pada penyesuaian, keberlanjutan, serta kemajuan teknologi. Untuk masalah saat ini sendiri itu yaitu perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan untuk efisiensi dalam konstruksi. Saya akan membahas tentang studi kasus yang pertama, yaitu Adaptive Reuse and Circular Design. Untuk contoh bangunannya yaitu Tate Modern yang berada di London, Inggris, yang dibangun oleh arsitek Herzog and de Meuron di tahun 2000. Untuk latar belakang bangunan ini sendiri, yaitu merupakan gedung pembangkit listrik Bangside yang kini sudah tidak berfungsi lagi dan dikembangkan menjadi sebuah museum seni modern tanpa merusak struktur aslinya. Untuk konsep desainnya sendiri, yang pertama yaitu Adaptive Reuse. Yang pertama yaitu mempertahankan rangka baja serta fasad bata yang lama, lalu mengalihkan fungsi dari industri menjadi area publik untuk seni. Konsep yang kedua yaitu Circular Design. Circular Design-nya sendiri ini berupa memanfaatkan kembali bahan-bahan lama untuk meminimalisir limbah dari konstruksi, lalu rancangan ruang yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan fungsi yang diinginkan di masa depan. Untuk nilai arsitektur yang sendiri yaitu menjadi simbol pergeseran fungsi dan pelestarian bangunan bersejarah, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan sambil memperkuat identitas kota. Selanjutnya yaitu Resilient and Climate Responsive Architecture. Untuk contoh bangunannya sendiri yaitu Bangladesh National Assembly di Dhaka, Bangladesh, yang dibangun oleh Louis Kahn di tahun 1982. Untuk latar belakang bangunannya sendiri yaitu berada di area tropis yang lembab dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang sangat besar, dan dirancang agar tetap nyaman tanpa bergantung pada sumber energi yang besar. Untuk konsep desainnya sendiri yaitu yang pertama Resilient, yang menggunakan struktur beton yang tebal untuk menjaga kestabilan suhu. Lalu tata letak simetris dan bentuk bangunan yang besar dapat bertahan dari gempa dan cuaca yang ekstrim. Untuk konsep desain yang kedua yaitu Climate Responsive, yang menggunakan kolam di sekitar bangunan yang berfungsi sebagai alat pendingin alami. Lalu jendela besar memungkinkan masuknya cahaya alami dan sirkulasi udara yang baik. Dan untuk nilai arsitekturnya sendiri, yaitu perpaduan antara keanggunan dan respon terhadap lingkungan, dan menunjukkan bahwa desain yang megah dapat tetap sesuai dengan kondisi iklim setempat. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu AI-Driven and Prefabricated Construction. Untuk contohnya yaitu MX3D Bridge di Amsterdam, Belanda, yang dibangun oleh arsitek Joris Laarman-Lepp di tahun 2021. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu jembatan berbahan baja pertama di dunia yang sepenuhnya diproduksi dengan menggunakan printer 3D robot dan dibangun di sebuah laboratorium kemudian dipasang di atas kanal Amsterdam. Untuk konsep desainnya sendiri yang pertama yaitu AI-Driven Design yang memanfaatkan algoritma desain generatif untuk menemukan bentuk yang paling sesuai dan efisien dalam penggunaan material. Untuk konsep yang kedua yaitu prefabrikasi. Untuk bagian-bagiannya sendiri dibuat di pabrik sehingga mengurangi limbah dan waktu pemasangan di lokasi. Lalu untuk proses penginstalan cepat dan sangat presisi. Dan nilai arsitekturnya sendiri merupakan inovasi teknologi yang mengintegrasikan desain digital, kecerdasan buatan, dan metode konstruksi modern, dan menunjukkan arah masa depan arsitektur yang lebih efisien, presisi, dan ramah lingkungan. Itu saja penjelasan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.